Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu yang saya cintai, sungguh luar biasa pagi hari ini, di mana wajah-wajah kita adalah wajah-wajah sukses. Semua mengatakan wow, ya. Hilangkan wajah-wajah yang cemberut, hilangkan wajah-wajah penolakan. Bahwa katakan hari ini kita adalah di pagi hari yang indah ini, di pagi fajar yang indah ini, katakan bahwa Bapak Ibu adalah orang yang sukses. Saya sangat berterima kasih buat kita semuanya kehadiran Bapak Ibu. Saya perkenalkan, nama saya Ronald Simatupang. Simatupangnya siang malam tunggu panggilan. Maka kalau saya di bisnis ini selalu dipanggil, rebutan panggil saya. Mau pagi, mau siang, mau malam. Makanya saya sering agak ngumpat-ngumpat di grup, ya, karena tidak ada nanti kecemburuan sosial. Bahwa Ronald hari ini adalah artis versi. Masih ada yang belum kenal Ronald? Belum? Ada nggak yang kenal sama Ronald? Berarti Bapak Ibu jarang nonton di televisi Mercy, ya? Karena channel Mercy ada, ya, bukan channel Mercy atau YouTube Mercy, ya. Jadi artinya kita punya TV Mercy juga. Ya, oke. Saya tadi sudah disebutkan tadi dari Bapak Taufik, MC kita yang sangat luar biasa. Yang perdana hari ini beri dulu opus yang luar biasa buat MC kita yang luar biasa. Tapi Bapak Taufik ini MC spesial buat Bekasi. Karena topiknya masih ada, tapi topik yang lain juga nanti yang mau disampaikan, ya. Jadi luar biasa. Saya bergabung di Mercy ini, tentu ada yang mengajak. Saya selalu berterima kasih karena ini adalah tangan panjang daripada Tuhan untuk kami ada di wadah Mercy ini. Beri opus yang mulia buat saudara saya, Ibu New Director, Ibu Valeria. Karena beliaulah saya ada di Mercy. Kalau dulu saya diajak untuk di Mercy selalu saya nolak. Karena saya tidak ngerti apa di marketing plan atau di bisnis marketing, ya. Karena saya adalah sudah disebutkan Bapak Taufik hanya seorang supir, Bapak Ibu, ya. Saya nyampe di Jakarta ini, saya hanya supir angkot di bawah abang saya. Kebetulan ada abang saya sama kakak saya di sini, Ibu Hokmatia, sama Bang Cantel. Abang inilah yang membawa saya dulu dari kampung. Karena dengan latar belakang pendidikan yang sungguh luar biasa karena terlalu pintar. Karena saya lulusan S2, SD sama SMP. Keren, ya? Keren kan? Tapi saya jauh-jauh dari sana datang ke sini untuk mau merubah hidup. Sampai waktu pacaran tuh saya sama istri saya tidak pernah saya kasih tahu saya lulusan SMP. Nanti ditolak, kan gitu kan? Tapi setelah kami ada pemberkatan di gereja, sudah ada perjanjian tidak boleh cerai kecuali kematian, besoknya saya kasih tahu saya lulusan S2. Bangga dia. S2 ya Bang? Iya, SD sama SMP. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Lina. Iya. Saya di sini bersama saya mau kerja di salah satu perusahaan tidak bisa. Karena ijazah saya tidak ada. Ujungnya saya di Bandung, pertama saya bawa 05 Bandung. Ada teman saya orang Bandung di sini, ya. Kalau berdiri yang dari Bandung? Ah, ini. Salah saya di Bandung. Terus saya bawa 02, sering kita lewat Pondok Gede Bekasi, ya. Dan salah satu perintis 56 Cilengsi, dan disitulah saya dulu banyak cobaan, namanya perintis. Tiada hari tanpa berantem, tiada hari tanpa mabuk. Tapi hari ini saya sudah orang yang sangat lembut seperti salju yang ada di Korea yang kemarin. Setelah itu ada abang saya, kakak saya diajaklah saya masuk ke perusahaan BUMN itu di Damri. Di Damri kebetulan ada tadi saya lihat di sini ibu saya cinta. Ibu Fatima, tolong berdiri Ibu Fatima. Ibu Fatima ini salah satu personelnya kami di Damri dan hari ini menjabat sebagai CM di transportasi Patriot di Bekasi, ya Ibu, ya. Jadi sangat luar biasa. Jadi Ibu beliau juga tahu kami itu seperti apa di Damri. Tapi di Damri pun kami tidak pernah membuat kesalahan. Selalu kami masih boleh dikatakan, ya, bukan puji diri, ya, masih driver teladan, ya Ibu, ya. Iya. Saya senang tadi melihat Ibu Fatima ini. Ibu Fatima siapa ya tadinya, kan? Tapi luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Ibu Fatima. Ya, itulah perjalanan saya singkat. Tapi Bapak Ibu,
apapun itu ceritanya yang saya katakan, itulah sejujurnya Ronald itu Bapak Ibu. Saya berada di wadah Mercy ini. Yang pertama di mana kami butuh tentang apa yang diceritakan tentang produk tadi yang ada di depan, yang dikatakan ibu dari medis Ibu Megawati. Karena produknya yang sangat luar biasa, yang menyembuhkan adik saya sembuh dari ginjal, yang menyembuhkan anak saya yang bermasalah saraf otak. Itu hanya menjadi testimoni yang sangat luar biasa buat kami Bapak Ibu. Setelah datang kesembuhan itu, mujizat yang luar biasa kami rasakan. Saya pun tidak ngerti untuk menjalankan bisnisnya. Bahkan saya kasih tahu sama istri saya, ayolah kita jalankan. Katanya gampang menjalankan, saya bilang itu sama istri saya. Tapi istri saya bilang enggak. Yang penting sudah sembuh anak kita, sudah sembuh adik kita. Pokoknya kalau kamu jalanin, jangan campur-campurin ke saya katanya. Lebih baik kerja yang nyata-nyata, ngantar-ngantar gas. Istri saya dulu selalu ngantar-ngantar gas, ya, ngantar gas ke sana ke warung-warung. Ya palinglah 30 tahun satu hari atau 20 tahun dikali 1.500, ya, paling 45.000. Tapi setelah istri saya ajak, saya pindah, saya ajak lagi ke pertemuan seperti ini, maka dia katakan, wah luar biasa, akan saya kalahkan bosmu, kata istri saya. Tapi saya bilang, saya tidak boleh kamu kalahkan, karena kamu tetap di bawah saya bilang gitu. Artinya apa Bapak Ibu? Kita membuka hati yang pertama. Kenapa Bapak Ibu ada berada di wadah MBT ini? Ini MBT Mercy Training. Sangat susah sukses di Mercy kalau tidak ada untuk training untuk pembelajaran di Mercy. Baca di pelincaknya untuk menjadi entrepreneur school. Tidak bisa kita menjadi entrepreneur kalau kita tidak memahami Bapak Ibu. Ini yang semua kita bukan home prospect ini. Inilah MBT. MBT inilah training, pembelajaran di awal Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu jangan salah paham dengan apelmu sama leadermu yang mengajar waktu di awal Bapak Ibu. Maka leader-leader ajaklah semua yang kamu prospek, yang di awal kamu mengatakan saya siap untuk mensukseskan, supaya Bapak Ibu tidak salah bawa lagi pertemuan ini Bapak Ibu, supaya mereka paham, supaya mereka mengatakan wow ternyata begini luar biasanya. Sukses tidak suksesnya, maka berhaklah kita mengatakan kesuksesan itu adalah di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Kenapa Bapak Ibu dilecehkan oleh downline kita yang kita prospek? Karena ketika kita prospek kita tinggalkan. Bahkan mungkin hari ini tidak pernah kita telepon, tidak pernah kita mungkin komunikasi. Jangan katakan mereka salah, jangan katakan mereka tidak mengerti, karena tidak ada pembelajaran Bapak Ibu. Setuju? Tapi saya tidak percaya ini semua. MBT ini adalah memang diciptakan menjadi leader. Tingkatan dari MBT ada MLT, Mercy Leader Training. Tingkatan dari MLT ada PMLT, Profesional Mercy Leader Training. Maka Bapak Ibu, itulah yang dijalankan Ronald dalam 2 tahun ini. Saya fokus menjalankan ini, makanya saya dapat boleh jalan-jalan sampai 6 kali ke luar negeri. Saya beli terios saya beli lagi Pajero saya, itu yang parkir di bawah Bapak Ibu. Boleh Bapak tahu, itulah foto saya Bapak Ibu. Terima kasih untuk kebenarannya. Bapak Ibu jangan lihat Pak Ronald pakai jas hari ini, pakai dasi, pakai sepatu yang kacau. Lihat foto bener saya, ada fotonya, ada mobilnya. Tapi perjuangan saya Bapak Ibu, kalau saya cerita, diludahin orang, ditutup rumahnya, diejek-ejek saya, bahkan di perumahan saya ketika saya, tetangga saya tidak mendukung saya untuk sukses di Mercy. Tapi saya yang tahu adalah Mercy. Mercy adalah solusi kesehatan, solusi bebas finansial. Maka saya, rumah tangga saya diubah di Mercy Bapak Ibu. Saya sempat istri saya dikata-katain, kasihan anak-anaknya ditinggal. Tapi saya bilang sama istri saya, mak, kau berjuang untuk anakmu, bukan untuk anak dia. Apapun kata orang, toh coba kita yang melihat bonus kita masuk setiap hari. Masa saya diejek-ejek orang lagi? Jam 7:30 saya beli SMS, Mercy mengucapkan selamat Anda 3 juta. Mercy mengucapkan selamat Anda 2 juta. Mercy mengucapkan selamat Anda 1 juta setiap hari. Bonus istriku, bonus saya. Apakah saya jawab? Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ikut training ini, apapun itu kerikil-kerikil yang datang ke pikiranmu, bahwa itu adalah menjadi bumbu buat kita semuanya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, jangan sakit hati kalau kamu diejekkan. Saya sudah membaca buku di Net Auto Marketing. Semakin diejek-ejek orang pekerjaanmu,
Itu menandakan bahwa pekerjaan adalah pekerjaan yang mulia dan pekerjaan yang sangat luar biasa. Waktu istri saya ngantar-ngantar gas, memang itu tetap pekerjaan yang mulia, tapi belum itu bisnis yang besar, maka itu selalu dipuji. Ibu Rina, berapa tabung kamu jual per hari, Ibu? Ya aku kadang 20 tabung, kadang 25. Lumayan ya. Aku juga pinjam dulu juga gasnya. Banyak belajar ke istri saya ngantar-ngantar itu. Apa kata mereka? Yang jelas-jelas saja lah kita kerjakan, langsung mereka lurus ke sana. Maka Bapak Ibu, kalau dulu anak saya untuk mau jajan hanya satu yang bisa dibeli untuk Indomaret, tidak boleh dua. Kalau sekarang apa dibilang anak saya? Udah, beli aja, ambil 3 atau 4, bawa keranjangnya. Apa kata anak saya? Emang bisa? Kan gitu kan? Oh bisa lah, paling 300.000 nanti kan satu keranjang kan, itu kan? Itulah Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, bayangkan apa yang sudah kamu berikan, apa yang sudah terbayang kamu berikan kepada orang tuamu atau kepada anakmu. Bapak Ibu, saya jujur aja kemarin waktu saya pulang kampung membawa new pacar saya ajak semua kakak saya sama adik saya, bahkan juga dari Bandung saudara saya, ayo kita pulang. Saya yang modalin, saya bilang gitu, bahwa mobil ini akan diduduki mamaku yang tercinta. Bersyukur, hidup hanya sekali. Saya lahir di dunia ini semua kita ciptaan Tuhan, diciptakan menjadi orang besar. Persoalannya, mau nggak Bapak Ibu menjadi orang besar? Yes. Kalau mau Bapak Ibu dengarkan kami berbicara hari ini. Saya juga dulu Bapak Ibu duduk di belakang, persis paling belakang. Ya setiap pertemuan kalau disuruh sama berbicara, pura-pura saya nelpon supaya saya jangan disuruh untuk berbicara. Tapi kalau sekarang Bapak Ibu saya ngotot terus. Apa yang saya dapat ini supaya Bapak Ibu dapat. Hanya kunci di Mercy, komitmen dan integritas, dan selalu positif. Hilangkan rasa-rasa negatif. Afirmasi terus kesuksesan yang ada di pikiranmu. Jangan kau pikirkan seolah-olah sedikit nanti ada yang mengata-katain langsung menjadi negatif. Itu hilangkan Bapak Ibu. Maka jujur aja Bapak Ibu, semua kita adalah orang-orang yang luar biasa. Saya katakan, Bapak Ibu tidak salah lahir dari orang miskin. Seperti saya, mamaku yang miskin, saya tidak salah. Saya berterima kasih kepada mamaku, Buru Manullah yang melahirkan saya. Tapi berjuang miskin, berdoa miskin, melangkah miskin susah, itu yang salah Bapak Ibu. Di Mercy ada solusi yang sangat luar biasa. 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu bisa menjadi miliarder. Tekan untuk Mercy. Oke, Bapak Ibu. Mungkin sudah banyak. Berapa waktu saya, Pak Taufik? Wis, kalau Pak Ronald dibikin 1,5 jam ya. Memang bulldozer ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, di sini kita di materi yang saya bawa adalah pembuka paradigma. Saya jujur aja Bapak Ibu, renungkan dalam hati Bapak Ibu. Bayangkan anakmu yang kamu tinggalkan di rumah. Bayangkan mungkin suamimu, mungkin tadi ada pekerjaanmu yang kamu selesaikan hari ini. Mungkin kamu berusaha bagaimana kamu Bapak Ibu supaya hari itu ke tempat ini. Mungkin leadermu memaksakan Bapak Ibu. Mungkin kurang pas atau mungkin sebagian ada menghargai karena saudara mengajak Bapak Ibu di sini. Tapi yakin dan percaya Bapak Ibu, dengan jubah Bapak Ibu yang pakai segala, yang pakai jas dengan rapi, dengan wajah yang indah, ada rencana Tuhan Bapak Ibu untuk kita semuanya untuk sakit Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, buatkan dalam hatimu, buat impianmu, masa depan anakmu itu. Saya pun seperti itu. Waktu anak saya kemarin saya tinggalkan, bahkan pulang saya dia udah tidur, bahkan saya bisikkan, tidak pernah saya ketemu, saya bisikkan sama dia, nah Bapak berjuang untuk kamu. Jam 6 subuh dia belum bangun, saya udah berangkat lagi untuk prospek Bapak. Tapi persoalannya, mungkin Bapak Ibu melihat saya, kok Pak Ronald itu nggak capek ya? Tidak capek Bapak Ibu, yang capek adalah yang tidak berbonus. Betul nggak? Karena kami itu tidak capek, bahkan cepat-cepat mau bangun untuk melihat bonus 1.500.000, 2.500.000, 3 juta, ya, seperti bonusnya Ibu New Director, Ibu Vandaria dan Pak Oke, platinum. Ya jangan-jangan dibilang platinum, apa platinum? Mungkin pasti paham kan? Betul nggak? Sekarang saatnya dijawablah di training ini. Oke. Mercy Entrepreneur School adalah sistem, proses pembelajaran, proses pembentukan serta menciptakan member menjadi leader. Bapak Ibu, kenapa hadir di MDT ini? Inilah dasar pembelajaran yang ada di Mercy. Kenapa dikatakan di Mercy 1, 2, 3 tahun Anda menjalankan Mercy, kalau tidak sukses akan dibayarkan minimal 10 juta. Maka sekarang sebentar lagi mau dibuka ya
mau keluar SK-nya untuk itu semuanya. Tapi jangan dikatakan 3 tahun Bapak Ibu join di Mercy langsung pasif. Tidak ada itu omongannya seperti itu. Ada yang bilang aku udah 3 tahun Pak. Emang kamu sudah pernah MBT belum? Artinya kalau kita 3 tahun kita menjalankan Mercy, tapi ikuti semua pembelajaran sekolah yang ada di Mercy, MBT, PMT atau MLT-nya, yakin Bapak Ibu, saya pun jujur aja, tidak usah saya dibayar 10 juta. Karena apa? Karena bonusku aja sudah hampir angkat ke sana, bahkan sudah lebih. Betul nggak? Iya, bonus istriku aja sudah hampir mencapai 30 juta. Tepuk tangan untuk ibu ini. Ya, apalagi suaminya, Mr. Oke, ya, Ibu Panaria. Ibu Panaria seorang ibu rumah tangga tadinya. Saya waktu mau di prospek saya susah saya. Kalau datang dari sana langsung kita ke sana. Sudah datang lagi orang Mercy. Ayo ngumpat. Padahal ternyata ada rencana Tuhan buat kami, ya, dengan Ibu Panaria. Tepuk tangan untuk Ibu Panaria. Pak Oke juga, ya. Pak Oke juga dulu seperti itu. Sudah mau kabur ke Kalimantan, mau nanam kopi di sana. Tapi masih terjawab hatinya. Sekarang Pak Oke sudah beli rumah, sudah beli mobil. Tepuk tangan untuk Pak Oke. Ini tidak ada tombol-tombolnya ini. Pak Andre, ada ininya. Apa berbicara next? Oke, next. Iya, oke. Biasanya kita akan pakai next. Oke, ya. Tujuan Mercy Training, satu peserta training menjadi percaya diri dan paham bahwa setiap orang bisa berhak untuk sukses. Maka Bapak Ibu, semua apa yang saya katakan tadi waktu di awal, semua kita manusia yang di tangan Tuhan adalah untuk menjadi sukses. Maka tidak ada satupun yang tidak ingin sukses. Betul kan? Permasalahannya mau nggak sukses, cuma itu aja. Kesuksesan itu adalah harus kita lihat di wadah mana. Yang pertama sukses adalah mau berubah dan di lingkungan yang tepat. Kalau saya mengatakan tadi, apakah saya bukan berusaha bekerja keras? Waktu saya bawa angkot jam 3 istri saya sudah bangun saya dulu, berangkat jam 4, jam 5 nyampe di rumah bos saya, bawa mobilnya steel store, itu kerja saya setiap hari sudah saya lakukan. Pulang jam 2, besoknya lagi berangkat lagi, tapi penghasilan masih pas-pasan. Betul nggak Bapak Ibu? Sudah bekerja keras. Tapi kalau kita, saya katakan waktu sama istri saya, tahun ini kita beli Pajero mah. Kalau saya lagi bawa angkot, saya katakan saya beli Pajero, pasti istri saya telepon saudara saya, ditelepon di Bank Janter, Pak, Kak, tolong dulu bawa adikmu ini ke rumah sakit jiwa. Karena apa? Tidak mungkin susah lah supir angkot mendapat 1 buah Pajero. Betul nggak? Tapi kalau di Mercy Bapak Ibu, apapun cita-cita, apapun impian, kami jujur dalam 2 tahun ini apa yang dikatakan, mau beli tanah diberi, mau beli mobil dikasih, apalagi mobil kita sampai saja Pajero Sport diberikan Bapak Ibu. Karena apa? Karena kami tepat di wadah yang tepat. Maka Bapak Ibu mungkin sudah melakukan pekerjaan di luar sana, mungkin lebih tenaga Bapak Ibu lebih daripada di Mercy ini sudah melakukan, tapi mungkin masih pas-pasan mungkin Bapak Ibu, ya. Oke, disinilah kita pahami. Dan di sini saya peserta training memahami bahwa Mercy mampu mewujudkan impian setiap orang untuk meraih sukses. Itu yang saya katakan tadi. Dan itu sudah kami rasakan Bapak Ibu, ya. Kalau saya kerja di salah satu perusahaan, ya gajiku ya tetap pajak per bulannya, atau mungkin ada juga harian tambahannya. Tapi kalau di Mercy, setiap hari, setiap bulan, ada juga bonus bulanan, ada juga bonus tahunan, bahkan juga jalan-jalan ke luar negeri. Saya udah ke Cina, ke Hainan, sudah ke Korea, betul nggak? Holy Land, yang Muslim umroh, yang Nasrani Holy Land. Kemarin tidak bisa berangkat karena COVID, diganti 25 juta. Ini sudah dapat lagi dapat Persia 3 negara. Ini sudah dapat lagi saya Singapura, Malaysia. Makanya mata saya sudah mulai cipit karena sudah mulai kolaborasi dengan orang luar. Betul nggak? Tepuk tangan untuk Mercy. Peserta training memahami tugas dan tanggung jawab sebagai member agar bisa meraih sukses. Maka Bapak Ibu di sini perlu kita pahami sebagai member. Makanya saya katakan, jangan Bapak Ibu mengatakan bahwa saya sudah member Mercy, padahal belum paham apa sih Mercy ini sebenarnya. Sedangkan Mercy tahu kepentingan Mercy yang baru tahu kepentingan Mercy membangun ekonomi rakyat cinta Indonesia, atau afirmasi katakan dengan sebut namamu, membangun ekonomi Ronald cinta Indonesia. Itu selalu kita katakan supaya aminkan afirmasi
apa yang kamu perkatakan. Itu motonya Mercy. Kata Perancis Mercy adalah anugerah. Ya, next. Next lagi. Ya, oke. Apakah Anda pernah mengalami masalah, tidak mampu memperbaiki taraf kehidupan yang lebih baik? Tentu. Betul nggak Bapak Ibu? Betul nggak? Ya, mana suaranya? Halo? Oke, penghasilan jauh lebih kecil daripada kebutuhan, padahal sudah berusaha bekerja keras. Betul nggak? Itu yang kita kerjakan ya selama ini. Mungkin teman-teman saya yang ada di buruh pekerjaan, ya. Bayangkan kita kerja dari rumah ke pabrik, dari pabrik ke rumah, dari pabrik ke rumah, dari rumah ke pabrik. Itu terus. Bekerja keras enggak? Bekerja keras. Ya, tapi kita ditentukan dengan gaji kita sesuai dengan UMR kita, ya. Tapi dilihat auto marketing Bapak Ibu tidak ada batasnya. Kalau saya dulu tidak percaya itu, ya. Tapi ketika saya terima bonus ini, kenapa tidak? Saya aja juga merasakan waktu saya bonusku masih 100.000, udah saya tunjukin terus itu 10 kali, ini bonusku. Betul nggak? Kalau sekarang tidak perlu lagi bonusku. Yang kutampilkan adalah bisa pakai jas, pakai ini, terus pakai mobil Pajero saya. Gitu aja Pajeronya. Siapa itu yang pakai? Oh, Pak Ronald. Betul nggak? Tidak perlu lagi. Makanya iklannya Bapak Ibu kita, betul ya? Kita iklannya tidak perlu kita tunjukin duit-duitnya, ya? Oke. Ya. Terus kurang dihargai di lingkungan keluarga atau masyarakat. Ini sangat jelas. Saya dulu sudah merasakan ini, ya. Waktu kontrak dulu, artinya kiri kanan itu kayak bukan saudara, betul. Tapi kita memang sebenarnya bukan istilahnya sosok ini gitu ya. Tapi memang perlu, benar Bapak Ibu. Ketika memang kita sudah memiliki itu semuanya, kita sudah punya rumah, sudah mulai agak dihargai orang atau saudara mungkin, jujur aja, ya. Dan ketika mobil juga parkir, sudah mulai agak terpandang, sudah mulai parkir lagi Pajero, ya sudah mulai ada apa ya? Bahkan tanpa kita prospek mereka datang. Itulah saya bilang sama iklannya. Kenapa saya bilang sama istri saya, kalaulah iklannya saya bilang itu apapun kata orang. Tapi jujur aja, yang orang yang mengatakan istri saya dulunya, dia sudah datang ke rumah kami. Seperti apa sih Kak bisnisnya? Kenapa sih kok bisa Bapak Roman kok bisa ke luar negeri? Kayak mana sih bisnisnya? Maka kita tanpa kita prospek, mereka langsung join. Tepuk tangan dulu Bapak. Maka itulah Mercy selalu menunjukkan kehebatan kita Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu pasti tidak melangkah, maka orang bilang, maka dibilang Mercy ini bisnis ecek-ecek Bapak Ibu. Karena apa? Dilihatnya itu aja udah 1 tahun. Tidak ada bisnis, tidak ada bonusnya. Sebenarnya yang salah Bapak Ibu bukan Mercy. Yang salah adalah Bapak Ibu. Betul enggak? Betul, mau prospek kan mikir, ya. Kalau saya untuk prospek dulu melakukan tugas saya, tidak pernah saya pikirkan. Saya masih cuma minta 20.000. Motor saya masih motor repo, belum ada mobil saya, ya. Bonusnya semua sama istri saya. Istri saya juga nggak mau untuk menjalankan dulunya. Tapi hanya 20.000 saya pergi. Karena bukan 20.000 yang saya pikirkan. Bagaimana saya nanti membawa uang 20 juta. Maka saya katakan bulldozer. Saya tidak ada closing 1-2, saya tidak pulang dulu. Ada Ibu Panaria saksinya di sini. Sampai Ibu Panaria dulu kaget lihat saya. Itu dari mana uang itu Pak Ronald? Gak tahu, pokoknya saya terus minta Pak Licat. Semua kalender yang ada di rumah itu habis semua saya coretin. Inilah kamu. Balik lagi inilah kamu. Mungkin karena ketakutan mereka nanti habis semua dicoretin, langsung join mereka. Keren kan? Itulah kalau kita antusias berotot kita untuk prospek. Jangan pikirkan kalau Bapak Ibu tidak punya uang, kalau prospek juga boleh lama-lamain aja di rumah itu. Nanti mereka pasti makan siang, pasti dikasih makan nanti. Saya seperti itu dulu. Tapi kalau sekarang jangan lagi lah ya, malu kita kan bahkan ajak mereka untuk makan. Oke, tepuk tangan untuk Mercy. Memiliki percaya diri. Mungkin Bapak Ibu, kalau saya jujur, waktu saya prospek menjalankan Mercy ini, saya pernah, karena saya tidak punya sepatu, saya pinjam sepatu abang saya, abang Pak Cantik. Kemeja abang saya Pak Roni. Ini ada saksinya. Karena apa? Buat apa sih? Tiap hari bincang kemeja katanya. Iya, terus bincang kemana lagi saya bang? Ada kami pesta. Karena apa? Tidak aku bilang saya prospek karena mereka nggak mau saya prospek waktu itu. Multilevel. Wah, kan gitu kan? Saya pinjam. Ketika saya memakai sepatu abang saya yang bagus itu, semakin kinclong saya pakai kemeja, padahal itu kemeja abang saya. Saya pergi ke sana, sebenarnya asam lambung saya sudah naik karena itu tidak makan dari pagi. Iya, luar biasa sih, luar biasa.
Udah, nanti kita ngomong, kita makan dulu. Dikasih. Aduh, pas bagus kita udah makan tak? Aduh, ya udah. Begitu makan, tenaga saya semakin naik, hajar lagi dia. Tak mau. Ya. Maka Bapak Ibu tidak ada alasan untuk sukses Bapak Ibu. Seringkali Bapak Ibu memikirkan untuk operasional, memikirkan nanti ke sana macet ke Geranci, belum lagi pulangnya. Harga kalau naik grade nanti 70.000. Jangan pikirkan 70.000 ya Bapak Ibu, pikirkan 70 juta baru sebulan ini Bapak Ibu. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu, jujur aja. Maka Bapak Ibu saya yakin dan percaya, sekarang untuk prospek di lapangan ini saya anggap ini adalah saya kerjakan dengan riang gembira Bapak Ibu. Bertamu demi bertamu. Bahkan ada luar biasanya kita prospek di lapangan. Kopi kami sampai hari ini yang saya bawa dari Rosamu tidak kurang-kurang, tapi tetap di stop listnya semua. Karena saya banyak ngopi di tempat-tempat prospekan saya. Betul nggak? Iya, makan juga di sana terus. Jadi tidak ada pengeluaran di Mercy, ya. Pengeluaran hanya 100.000 untuk registrasi. Betul nggak? Untuk produknya nggak ada uang itu. Kasih uang kan dapat produk. Betul nggak? Jual produknya konsumsi sehat. Betul nggak? Jual produknya balik modal. Betul nggak? Betul. Maka hari inilah bisa. Oke. Di next pandai. Kalau tisu memang harus banyak di sini tisu untuk dosen, ya. Oke. Mungkin Anda telah bekerja sangat keras melakukan berbagai hal agar sukses. Saya seperti itu Bapak Ibu. Saya bekerja keras. Apapun yang saya kerjakan memang saya bekerja keras. Karena saya dulu, kenapa saya lulusan S2? Karena memang waktu masih kelas 1 SMP saya sudah mandor saya di kampung. Ini ada bang saya saksinya. Mandor itu di PT Inti Indorayo. Penanaman itu eukaliptus. Eukaliptus tahu? Itu kayu putih, ya. Jadi saya dulu sudah mandornya, masih kecil saya. Jadi sudah mulai saya berhadapan dengan founder saya, orang-orang di sana dulu, ya. Habis itu pengolahan pasir. Bekerja keras terus. Maka itu saya bikin, makanya saya waktu SD pun saya geser mau ditabrak pun rumah opung saya gak jadi masalah. Makanya hidup saya supir terus. Tapi kalau sekarang bukan supir lagi saya supir adalah supir sistem saya sekarang. Mengajar Bapak Ibu untuk mau di Real Mercy untuk menuju kesuksesan. Ya, next terus, oke. Ya, ini Bapak Ibu sudah membawa koper kerja untuk menghasilkan uang. Tentu ada yang 4 ini: kebutuhan, biaya, tabungan, masa depan. Setuju? Setuju, ya. Tapi apakah kita untuk kebutuhan atau biaya, tabungan, masa depan? Jelas, kebutuhan sehari-hari kita pasti makan, betul enggak? Dan juga kita biaya sehari-harinya apa yang kita lakukan setiap hari. Apalagi hidup di Jakarta ini, ya. Kemanapun kita harus mengeluarkan, baik juga untuk transportasi, baik juga untuk makan atau biaya yang lainnya, betul ya? Terus tabungan untuk masa depan, bagaimana kita untuk menabung? Sedangkan kita gaji kita pas-pasan Bapak Ibu. Tapi kalau Mercy solusinya sangat luar biasa. Kita bukan diajarkan untuk kerja, ya. Tapi kita di Mercy adalah ada net auto marketing atau di sistem membangun aset Bapak Ibu. Next, ya. Next terus, ya, kerja, ternyata kerja itu masalah. Dalam arti bukan kerja maksudnya saya, memang kita ke prospek itu kerja, tapi jangan kita fokus di kerjanya. Tapi karena ada sistem yang sangat luar biasa adalah, ini juga bukan masalah uang terus, ya. Maka kebutuhan ini masih pertanyaan, bagaimana caranya kita untuk bisa memenuhi ini semuanya? Bisa kita menabung, bisa kita istilahnya untuk masa depan anak saya. Bahkan anak saya bagaimana anak nanti bisa kuliah sampai luar negeri, jangan sama dengan bapaknya hanya lulusan S2 titik Bapak Ibu. Ya. Tapi kalau saya hanya seorang supir, saya rasa tidak mungkin karena biaya untuk ke sana besar, betul kan? Tapi kalau di Mercy sangat memungkinkan Bapak Ibu. Next. Terus, iya, oke, yes. Betul, apa yang saya sampaikan tadi yang pertama, ya. Kita kerja itu adalah membangun aset. Membangun aset artinya bagaimana kita cara untuk kita membangun aset adalah membangun sistem, ya. Terus kita menuju uang dan kita bebas finansial. Ya, bebas finansial, ini uangnya semua itu uang saya. Katakan itu uang saya, bebas finansial. Artinya membangun aset itu seperti apa Bapak Ibu? Ya. Sekarang di luar negeri itu ternyata bahkan sekolah school yang ada di luar negeri sudah dibangun untuk
pembelajaran tentang bisnis. Karena memang untuk sukses Bapak Ibu memang harus bisnis. Karena apa? Contoh seperti di Messi, kita membangun aset itu seperti apa? Maka Bapak Ibu, saya sarankan untuk Bapak Ibu termasuk leader-leader di sini, kebanyakan di multi level, karena dia merasa leader atau upline di atas, merasa dia komandan atau bos. Tapi di network marketing, saya ajarkan Bapak Ibu, dan saya bukan hanya saya dengar, itu sudah saya baca di buku tentang leadership. Leadership itu adalah kita di multi level di network marketing adalah kita adalah partner kerja Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu untuk membangun untuk aset-aset kita adalah cintailah downline Bapak Ibu, jangan marah-marahin downline Bapak Ibu, karena downline itu adalah aset Bapak Ibu. Jangan putuskan antara apa dengan downline. Tapi Bapak Ibu, sekalipun ada mungkin sedikit seperti itu, jangan juga terlalu menyalahkan upline, ya. Karena upline itu adalah seseorang adalah guru, tapi nggak apa-apa, ingatkan, ibu ayo dong bantu saya. Tapi kadang-kadang memang upline juga mengajak orang lain, ayo dong kita nanti ya, aku kan belum sama kayak adik saya kemarin, saya ajak untuk sukses, ya aku kan lagi maaf kata ya, lagi hamil kan gitu. Oh iya, saya tunggu. Pas kemarin, ayolah, semangatlah itu. Ya, karena baru apa itu yang melahirkan kan gitu. Syukurilah anak yang diberikan Tuhan buat Bapak Ibu. Tapi jangan anak itu menjadi alasan untuk Bapak Ibu untuk menjadi sesuatu sukses. Justru ketika Tuhan memberikan anak itu, itulah menjadi semangatmu Bapak Ibu untuk memacu Bapak Ibu bahwa anak ini masa depannya akan sukses. Tapi bagaimana untuk sukses? Apakah kamu harus gendong-gendong? Gitu-gitu terus? Saya jujur aja terlalu, kalau saya lihat ada tetangga saya ngasih anaknya aja makan mulai dari blok A sampai blok C, dari blok C ke blok A, begitu besar kemarin gitu, betul nggak? Jadi kadang-kadang tidak boleh terlalu mendidik seperti itu. Ya kalau saya cubit, karena kalau kita cubit itu adalah emas bagi dia, betul nggak? Setuju ya? Iya, oke. Next, kita berbicara luar biasa. Saya jujur aja, berbicara luar biasa itu memang benar-benar kita apa kabar luar biasa. Jangan apa kabar lihat kiri kanan dulu, luar biasa. Jadi untuk mengatakan luar biasa ada susah, apalagi untuk suksesnya, betul nggak? Jangan ketakutan, biar usaha apa gimana itu nanti, entah salah atau benar itu apakah luar biasa, angkatin aja. Mau kena juga kepada teman nggak apa-apa itu, anggap itu untuk membangunkan dia, betul nggak? Tonton kemiskinanmu, betul nggak? Gitu, jangan apa kabar luar biasa. Saya kira tolong mak dulu nih, ada orang baca kan? Ya, oke. Ya, renungkan siapa Anda saat ini, apa yang Anda telah Anda lakukan dan Anda peroleh di sepanjang usia Anda. Maka Bapak Ibu, tidak perlu Bapak Ibu, kenapa datang ke MBT ini supaya Bapak Ibu sadar. Kebanyakan Bapak Ibu sudah melakukan semoral itu ngomongnya ini baru kemarin aja loh. Tidak perlu Bapak Ibu siapa dulunya. Yang perlu siapa Bapak Ibu hari ini. Yang paling penting siapa nantinya Bapak Ibu. Kebanyakan orang yang susah-susah di Mercy, selalu saya mengatakan sampai kurang jarinya ini. Udah duluan saya mau pergi sampai kurang jarinya ini begini. Tidak perlu itu Bapak Ibu. Orang tidak bermain multi-level. Tapi karena ada sistem hanya mengajak 2 orang saja, bisa puluhan juta per hari, kenapa tidak? Sedangkan orang meninggal harus punya teman 4. Kalau dia meninggal 2 bawa dari depan, 2 dari belakang, betul nggak? Apalagi di sistem Mercy ini hanya memperkenalkan 2 orang saja, antara si Kemal dengan Pak Alek, betul nggak Pak Alek? Si Alek mengajak lagi, si Kemal mengajak lagi, kolaborasi duplikasi, sehingga kita bisa menjadi luar biasa. Atau kebanyakan Bapak Ibu mungkin berpikiran, siapa nanti yang saya prospek seperti kata Ibu Norma kemarin, sudah habis saudara saya katanya. Tapi saudara dengan saudara mengguru terus Bapak Ibu. Saya tidak ada saudara saya di Kalimantan. Tapi doa saya, Tuhan pasti memberikan orang yang sangat luar biasa di bawah saya. Bukan dari perumahan saya di dalam Sentosa. Ini ada tempat saya di dalam Sentosa Bapak si Hombi. Betul ya Pak Hombi? Iya? Satu perumahan kami, tapi boleh saya katakan paling 10 orang member saya ada di sana. Tapi memberku di Kalimantan sudah ribuan Bapak Ibu. Luar biasa enggak? Maka Bapak Ibu, yang penting kasih tahu ke tetanggamu, ayo Mercy sekalipun ditolak. Saya udah tahu udah pasti ditolak itu. Karena apa?
karena mereka melihat apa latar belakang ibu. Maka ciptakanlah bapak ibu mencari iklan, betul nggak? Kayak istri saya tadinya hanya antar gas, sekarang dia kan udah naik Pajero kan, betul nggak? Iya, kalau naik Terios dulu waktu saya Terios 4-5 kilo baru dia tidur, kalau sekarang baru 1 kilo udah tidur dia. Terlalu repot, terutama untuk ibu Rina dulu ya. Ketika dia dilihat, kok penampilan ibu Rina beda sekarang ya? Kalau dulu waktu ngantar gas, rambutnya ke sana, ke sini, ke sana. Kadang-kadang kan kalau Pak Pasar, siapa itu Pak Penarol itu? Kurang kenal tadi. Tapi kalau sekarang kan terus salah sama, stop sama istri saya, kan gitu. Tapi jangan seperti itu, hal yang lucu. Ya, oke. Maka ini Bapak Ibu, siapa Anda saat ini? Ya, tidak perlu seperti kami di Medan waktu kemarin. Saya begini, saya begini. Dulu saya pernah miliarder, itu tidak perlu Bapak Ibu. Kalau kita berbicara, saya pun masih kelas 1 SD, saya sudah bisa penghasilan saya dulu 15.000. Ini abang saya saksinya, saya jual pasir. Itu saya ingat beras masih 7.000 satu kali. Berarti 2 kali beras satu hari bisa saya dapat. Itu masih SD loh. Berarti yang paling luar biasa saya dong. Betul nggak? Waktu pulang abang saya di Jakarta ini, saya masih kelas 2 SMP, saya udah punya kalung emas 24. Betul nggak Pak Tedra? Makanya saya datang ke sini, saya jual emas saya kasih uang nikah saya. Baru naik kami naik sanggul masih lagi 60.000 kos lagi sini dulu. Iya, tapi keren, luar biasa kan? Ketika kita nyampe di Jakarta ini, banyak solusi yang kita dapatkan, belajar kepada orang yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu, sukses di Mercy itu adalah belajar. Jangan susah diajarin, jangan cukul, ya. Iya, kadang-kadang memang kita dongkol itu, ya gitu kan? Kalau saya lihat ini pandangan ini, semua antusias banget mendengar saya. Kadang-kadang kalau kita berbicara, kalau mau presentase, saya biasa berbicara seperti ini, tapi ada miring gini, wajah jadi. Tapi nggak usah khawatir. Kalau ketika Bapak Ibu melihat seperti itu, teteskan propolis. Kenapa? Karena ada saraf-saraf yang belum lurus. Sedangkan propolis kita adalah bekerja di saluran darah sama saraf. Betul nggak Ibu Bidan? Betul kan? Jadi jangan salah, jangan kamu misalkan melihat dan mulai karena begini, kok ini gimana sih? Orang didengar begini kan? Jangan, teteskan propolis sama dia supaya diperbaiki sel-sel yang rusak. Ya? Oke, setuju? Oke. Apa kabar? Ya, silakan dulu. Gitu, senang saya melihatnya kan? Supaya bisa saya 2,5 jam berbicara. Oke. Iya? Apa yang Anda telah lakukan dan Anda peroleh di sepanjang usia Anda. Maka Bapak Ibu, tapi jangan khawatir. Mungkin Bapak Ibu sudah merasa, saya kan sudah 60 tahun, saya kan sudah 9 tahun. Itu ada kan? Menginspirasi kita seperti kayak KFC, ya. Kenapa itu kakek-kakek dibikin fotonya? Tahu nggak itu? Karena di usia itulah dia mendapatkan ilmu untuk membuat KFC itu. Tepuk tangan dulu. Maka Bapak Ibu, jangan mengatakan, aduh saya udah tua, enggak ini lagi, ya. Seperti Ibu Megawati kemarin gitu loh. Aduh Pak, kalau masalah uang begini-begini, enggak Ibu. Yang penting kamu sehat begini. Padahal ketika dia dapat sehatnya, dia dapat ininya, sekarang udah dapat 2 kali dia lolos ke kapal 3 negara sama 19 juta. Bahkan dia sekarang menjadi apa? Stokis master Bapak Ibu. Waktu di kliniknya juga sekarang kliniknya malah kita pakai untuk gurah Bapak Ibu. Yang kita gurah siapa? Dokter-dokter yang kita gurah sekarang. Makanya di sini tanpa sekolah pun bisa menjadi dokter. Seperti saya, Dokter Seroso. Ada pasien tidak ada sok. Kan gitu Pak? Ada pasien roh tidak ada sok. Maaf ya, itu bahasa Jepang ya. Saya terjemahkan karena memang terlalu sering ke Jepang saya. Ya oke. Apa yang Anda persembahkan kepada orang yang mencintai Anda dan Anda cintai. Bersyukur Bapak Ibu kalau orang tua Bapak Ibu masih hidup. Saya katakan dengan abang saya kemarin bayangkan Bapak Ibu, tidak saya kira orang tua aku masih bisa naik fase tersebut. Mungkin Bapak Ibu menilai, aduh Pak Ronald kok baru gitu aja. Ya memang itu kehidupan kami. Tapi saya bayangkan waktu pulang kami, apalagi Pajero Sport ini bisa dibuka kakinya yang di atas. Anakku yang paling bontot sudah berdiri. Kebetulan ini jalan raya, rumah kami lurus. Kami bersama abang saya, sama kakak saya semua. Mamaku sudah memegang minyak, ya, ditatakannya untuk menjemput kedatangan saya sambil nangis. Nenek-nenek yang sudah umur 80 tahun, ya.
Dia nangis, dia mengusapkan semua bannya mobil saya, sampai ini diuapi semua dengan pakai minyak, didoakan saya di situ. Itu membuat saya terharu. Semua kami nangis. Itu membuat keindahan buat kami, Bapak Ibu. Saya kira kalau udah mau cerita itu, kalian orang ini agak gampang nangis sebenarnya, ya. Kalau dulu saya nggak pernah nangis, tidak tipenya orang untuk gampang nangis. Maunya dulu tidak harta berantem. Tapi kalau sekarang melihat berantem saya udah takut, ya kan? Itu saya lihat air mata ibu saya mencucurkan air matanya, sampai air matanya itu saya lihat kena di bodi mobil saya itu, diciumin semua mobil ini. Tapi saya bilang sama aku, kau luar biasa melahirkan saya. Kau adalah wanita tangguh, wanita yang sangat luar biasa. Semua ini karena doamu. Maka Bapak Ibu bersyukurlah untuk ada orang tua saat ini. Apabila yang sudah almarhum, doakan, minta maaf kepada orang tuamu. Kami selalu itu. Saya membuat syukuran itu dan saya minta maaf kepada mamaku, dan saya cium kakinya mamaku. Dan bukan cuma itu, di mertua saya pun saya lakukan seperti itu. Karena cintailah orang tuamu, apapun itu ceritanya. Maka Bapak Ibu di versi ini, karakter saya, attitude saya dibentuk di versi Bapak Ibu. Mungkin apa saya, kakak saya mungkin heran melihat saya. Kalau waktu di negara saya dulu, mereka itu susah untuk menasihati saya. Tapi sekarang saya bukan menasihati mereka, tapi saya ajak abang saya waktu kakak saya kemarin join di sini. Bang, ayolah kita jalankan versi ini. Maka abang saya pun merasakan luar biasanya di versi ini, Bapak Ibu. Terutama untuk versi saya. Bagaimana keinginan Anda menjadi sisa kehidupan Anda, Bapak Ibu? Sisa kehidupan Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun bisa menjadi sukses. Bukan 10 tahun, 20 tahun Bapak Ibu diajak untuk sukses di Mercy. Saya pun kalau diajak Mr. Lea, Bapak Ibu Panaria saya, Pak Ronald, ayo jalankan Mercy, 20 tahun kita bisa menjadi miliarder. Saya pun masih pikir, mending wortel atau kol di kampung saya, sanggup saya tanam 3 bulan sudah panen. Betul kan? Pikiran saya mungkin. Tapi kalau di Mercy Bapak Ibu 1, 2, 3 tahun bisa menjadi miliarder. Bahkan sudah banyak yang terbukti. Seperti Ibu Panaria bisa beli rumah di Sumarekon 1, sekian M. Terutama Ibu Panaria. Seorang ibu rumah tangga Bapak Ibu, ya. Seorang Ronald Bapak Ibu hanya lulusan S2 titik-titik, tapi bukan itu menolongi kita. Yang penting kita melangkah. Ditolak. Tidak mungkin hebat closing Bapak Ibu kalau tidak ada penolakan. Semakin banyak penolakan, semakin banyak yang begitu Bapak Ibu, semakin hebat closing Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu. Ketika ada yang menolak saya, itu saya melangkah. Kenapa saya ditolak? Tapi saya maju terus. Tapi Tuhan pasti tahu apa isi hati saya. Bahwa tujuan Bapak adalah mensukseskan hati ini, mensukseskan banyak orang, bukan hanya mensukseskan spiritual saya Bapak Ibu. Inilah suksesnya di Mercy Bapak Ibu. Ini yang dikatakan bisnis spektakuler adalah bisnis hakiki, mensukseskan banyak orang. Kalau kita buka usaha, apakah kita belum bisa mensukseskan orang lain? Mungkin hanya mensukseskan pribadi kita, betul tidak? Tapi di Mercy, di pasar, diajak, didorong terus ibu ini, didorong terus Bapak ini harus sukses. Bahkan ngotot seperti kata Pak Top Leader kita Bapak Ibu. Setuju kita harus sukses? Apa kabar? Silakan dulu Bapak Ibu, ya? Oke. Semua remaja-remaja asal Allah pasti sembuh, karena di sini semua berkata luar biasa. Next. Ya, oke. Apa yang Anda harus lakukan? Inilah kunci kita untuk sukses Bapak Ibu. Berani berubah Bapak Ibu. Katakan untuk Bapak Ibu harus berani berubah. Jangan hanya di mulut Bapak Ibu. Kalau memang hanya di mulut itu sia-sia Bapak Ibu. Berkatakan berani berubah. Berani berubah seperti apa? Dari sikapmu, karaktermu, attitude-mu harus kamu rubah Bapak Ibu. Buatlah Bapak Ibu menjadi iklan. Berubah dari apa? Dari kata-kata yang indah. Yang tadinya selalu negatif, berubah harus menjadi positif. Ketika positif, maka hal-hal yang positif datang. Contoh positif, saya sekarang kalau macet tidak pernah untuk bersungut-sungut. Itu salah satu pembelajaran dari Pak Founder. Itu menjadi isyarat ajaib buat kita. Waktu saya kalau bawa mobil, ngapain kita buat imun tubuh kita turun? Ketika macet, waduh macet banget, emang gubernur apa yang wali kota ini memang begini. Harus memang wali kota ini begini. Ngapain bercelaka? Tapi kalau saya jalan macet, saya katakan, wow, macet kata sudah iya. Seperti inilah nanti Mercy akan antri untuk posting saja. Ketika hujan, wow, ini hujan berkah.
Betul nggak Bapak Ibu? Ketika mungkin debu, wah seperti inilah nanti bonus kita. Angin kencang, wah nanti bonus kita kencang. Katakan isyarat-isyarat ajaib, katakan perkataan-perkataan yang positif. Tapi sebentar kita mau datang ke atas remaja, hujan Pak Ronald. Dari dulu sudah ada hujan sama musim kemarau. Tidak boleh ada yang melarang itu. Betul enggak? Begitu musim kemarau, kok enggak hujan? Begitu emang Bapak Ibu Tuhannya. Betul enggak? Harus sadar, syukuri apa adanya. Semua itu sudah dari Tuhan, ya. Oke? Yes. Lingkungan yang tepat seperti apa Bapak Ibu? Kalau saya kembali lagi saya supir angkot, bisa enggak saya meraih untuk kesuksesan saya? Sangat susah. Saya bukan melecehkan teman saya yang supir angkot, ya. Saya bukan melecehkan, tapi saya mengajak teman saya supir angkot atau supir angkot menjadi untuk sukses. Artinya kita harus tepat di wadah yang tepat, ya, atau pekerjaan yang tepat. Inilah pekerjaan yang tepat di Mercy. Apa pernah Bapak Ibu dikatakan di perusahaan, contohnya 1, 2, 3 tahun Bapak Ibu nanti kerja di perusahaan saya bisa nanti ratusan juta bonusnya per bulan? Ada nggak seperti itu? Tidak ada kan? Tapi di Mercy justru dipaksa, dimarah-marahin Mr. Lek, dimarah-marahin Pak Ronald. Kalau Pak Ronald masih sedikit bonusnya dimarahin, coba bayangin. Dipaksa, didorong, dibentak-bentak untuk sukses. Coba bayangin, luar biasa enggak? Itulah enaknya di Mercy Bapak Ibu, ya. Oke. Next. Ini salah contoh yang saya buat tadi, ya. Ada di sini contoh E, S, B sama I. Artinya employee, you have a job. Inilah pekerjaan saya. Yang nomor 1 ini termasuk pekerjaan saya waktu di angkot. Atau salah satu pekerjaan perusahaan. Tiap hari bawa angkot, atau tiap hari ke pabrik, ke rumah, itu terus. Tapi gaji kita ya tetap aja UMR, betul nggak? Ada supir angkot tetap aja hanya 100.000 penghasilannya, betul nggak? Padahal waktunya dari subuh sampai malam, tapi di Mercy mengerjakan ini Bapak Ibu 1, 2 jam, 3 jam ada satu hari, hanya cerita, bahkan lewat telepon pun bisa. Horas tulang, nama saya itu tulang, sakit apa terus ya Pak? Ini ada obatnya tulang, bagus, mana WA, ini kukirim, Joy. Kemarin istri saya sambil saya bawa di mobil, Joy, 7 paket dapat di sini kalah. Keren nggak? 1.500.000 bonusnya hanya telepon. Keren nggak? Itulah Mercy Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi employee, artinya di sini adalah kita punya usaha atau punya warung. Seperti Ibu Diana. Ibu Diana buka warung, betul nggak? Mana Ibu Diana? Ya, ini Ibu Diana. Apakah Ibu Diana ikut untuk mensukseskan saya? Tidak bisa, betul nggak? Atau Pak Ronald, kamu sering-sering belanja ke warung saya dan kamu sukses? Mungkin enggak? Tidak kan? Atau sebaliknya, kalau Ibu Diana tutup warungnya, ada omset enggak? Tidak ada, betul enggak? Sebanyak apapun orang yang belanja ke sini hanya mensukseskan kepribadian Ibu Diana. Tapi kalau tutup Ibu Diana pergi ke apa? Seperti data ketemu seperti ini, berarti tidak ada omset, ya kan? Tapi kalau kita di business owner atau business marketing, network marketing, inilah posisi kita sekarang di BI. Ini artinya kalau kita di BI artinya kita punya network marketing yang saya katakan adalah aset-aset yang tadi, membangun aset-aset. Ketika kita jalankan bisnis kita ini, network marketing ini, bisnis jaringan, dari situ tercipta aset-aset Bapak Ibu. Maka bonus Bapak Ibu setiap hari transfer, ya. Seperti bonus Ibu Panaria, saya rasa hari ini kalau nggak salah ada sekitar 4 juta. Tepuk tangan untuk Ibu Panaria. Kan ketahuan berkemarin baju pilih habis, nggak boleh dibohongi kan gitu kan? Kalau bonusku masih dirahasiakan, ya, iya bonusku dirahasiakan. Selalu bonus istriku yang saya tentukan, betul nggak? Sudah hampir mencapai berapa bonusnya Ibu Nina? 30 juta. Oh, tadi. Seorang ibu rumah tangga pembawa gas tadinya kan? Kalau sekarang dia kerjanya apa? Gas ke sana terus. Kalau dulu kasihan saya tungtang suara gasnya kan, malah banyak utang katanya kan? Kalau sekarang gas, kan gitu. Padahal ini pendiam loh istri saya. Ini ada kakak saya di saksinya. Ada 5 menantu mamaku, yang paling pendiam adalah Ibu Rina. Tapi hanya saya katakan 2 perkataan itu sama istri saya, kau wanita bijak dan kau wanita biasa. Maka Bapak Ibu menjalankan Mercy ini, kalau Bapak Ibu suami istri ada di sini harus sepakat dan seia dan sekata, ya. Jangan misalkan sudah bapaknya sudah semangat, data istrinya sama itu, begini. Istrinya yang hebat, data suaminya itu begini.
bukalah hati Bapak Ibu dulu, ya. Ketika nanti bonus Bapak Ibu nanti sudah masuk 2 juta 3 juta, oh iya, Bapak Ibu sudah semakin sayang sama istrinya. Saya pun semakin sayang sama istri saya kok. Sudah mulai sering kita makan-makan di restoran sekali ya. Iya. Kalau dulu kami kalau mau makan di warteg, pilih-pilih kami. Telur dadar pakai tempe 1 itu aja. Iya. Kalau sekarang ya kayaknya sudah bisa menunya 3-4 lah ya. Gaya pun sudah mulai biasa kan. Tolong ini ya, ini apa ini? Ya. Kalau dulu waktu di ruang makan mau makan apa? Ini aja pakai itu aja. Ya kuah aja. Ya. Betul nggak? Karena uang kita kan hanya 20.000, jadi kita pun dengan 30, betul nggak? Itu patah, benar nggak? Oke Bapak Ibu. Tapi kalau di Messi sebentar lagi kita bukan seperti itu lah. Ya, oke. Itulah luar biasanya kita di network marketing membangun aset. Bagaimana cara kita untuk membangun aset? Sayangilah Bapak Ibu, buatlah pertemuan-pertemuan setiap base camp yang ada di tempat Bapak Ibu. Ada pertemuan besar, ajak, ngundang aja, hanya mengundang kerjaan kita, betul enggak? Orang bisu pun bisa sukses di sini Bapak Ibu. Orang bisu, ya, karena ini adalah sistem. Makanya sampai saya bilang sama istri saya, kebetulan aku punya anjing biasa itu yang bulunya yang lebat, namanya sileki. Kalau ada KTP-nya bisa menjadi sistem. Bikin sileki di atas, si Ronald Simatupang di kiri, si Rina di kanan. Tapi jangan setuju, bentar-bentar ada bisnis yang lain nanti di sana di sini. Itu kalau di kanan harusnya begini, begini. Betul enggak? Kebanyakan teman saya kasihan loh, teman saya yang ada di luar sana. Ketika bahkan duluan dia sebenarnya dari bersama di Messi, pindah ke sana, didengar sana, sampai sudah ada 10 bisnis yang dijalankan. Sampai hari ini pun tidak ada apa-apanya, jujur aja. Sampai pernah datang ke rumah kemarin, motornya aja itu sudah pakai ban suntikan, bukan ban mentah. Itu di tasnya itu banyak. Ada produk ini, produk ini. Kutanya, produk ini apa tujuannya? Produk yang katanya sih apa memperlancar darah juga sih. Juga sih. Berarti kan belum paham. Artinya Bapak Ibu, kalau fokus bisa satu wadah bahwa Mercy ini 1, 2, 3 tahun kok Bapak Ibu. Yakin nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yakin menjalankan ini Bapak Ibu, saya sebenarnya hanya fokus dalam saya katakan dalam 1,5 tahun saya fokus sebenarnya dari Mercy. Waktu saya hampir 7 bulan saya pasti tidak mampu menjalankan Mercy ini karena saya tidak mengerti untuk bagaimana menjalankan. Tapi ketika saya pahami, hanya mengajak 2 orang saja, saya bawa terus ke pertemuan. Pertama saya buat rumahku menjadi basket Bapak Ibu. Ku ajak 2 orang, yang 2 orang ini mengajak 2 orang lagi, yang 2 orang ini mengajak lagi, sehingga member kita sudah mencapai 60.000 Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu. Ya, oke. Anda membangun aset dan terus belajar menjadi entrepreneur. Bagaimana Bapak Ibu itu sukses? Tidak pernah belajar. Ya, ngomong propolis saja tidak bisa. Metropolis. Ya, kenapa Bapak Ibu ditolak? Bapak Ibu saya sarankan. Makanya saya katakan baca pilihannya, marketing plan-nya, ya harus pahami 5 pilarnya, produknya. Kenapa Bapak Ibu ditolak? Penolakan itu Bapak Ibu bukan mereka tidak punya uang. Justru kalau mereka tidak punya uang, seperti kata Pak Oge, justru inilah saya katakan karena kamu punya uang. Betul nggak Pak Oge? Kalau dia punya menggunakan sakit, dari mana kami Pak? Suami bukan sakit, justru sakit ya suami dulu. Saya belum tahu kemana sakit suami, makanya saya datang bawa produk ini. Produk ini luar biasa. Ini begini. Seperti kayak kalau Normawati ini sudah prospek bukan pakai berita. Kalau pergi dia orang yang sakit, ini begini. Jadi nanti bagus saat ibu ini begini. Sini kukurang. Begitu digurang, terus apa? Ya hatinya begitu sentuh ya. Iya emang enak sih ya. Berapa satu paket itu? Jangan satu paket. Didorong dari sana sampai 3 orang kan? Jangan 3 paket lah. Ujungnya join 3 paket. Betul nggak? Tapi kalau Bapak Ibu menerangkan, bagus produk ini. Bukan cuma itu lagi, bersinar hati. Gimana orang join? Prospek orang yang penyakit kanker, Bapak Ibu ada flu, betul nggak? Jadi ini perlu kita pahami, ya. Pahami marketing plan-nya, pahami 5 pilarnya, pahami produknya, ya. Ketika kalau saya prospek orang yang tidak punya uang, apa saya bilang? Ini ada contohnya kakak saya Pak Rodi di sini, yang udah modalin dulu saya. Saya tidak mungkin saya modalin kamu Pak, tapi pinjam. Kalau abang nanti tidak bisa melunaskan bulan ini, anak saya bayar. Tapi yang sekarangnya,
1 bulan ini minimal. Tidak nyampe 2 minggu, Bapak Ibu sudah langsung masuk bonus Bapak Ibu, Bapak Roni waktu itu 6 juta. Tepuk tangan untuk Bapak Roni. Dijalankan 1,5 bulan, dapat lagi kapal pesiar. Kapal pesiar 3 negara. Bahkan juga hadiahnya laptop lagi. Keren nggak? Maka Bapak Ibu harus kita pahami. Jangan berbicara setelah tidak ada uang. Apakah pernah Bapak Ibu untuk menabung untuk masalah sakit? Takutnya nanti sakit anak kita ini kita nabung-nabung yuk. Pernah nggak seperti itu? Itu ditolak, itu ditengking. Betul ya? Tapi ketika anak Bapak Ibu sakit, dibawa ke rumah sakit. Dibawa. Ketika dibawa ke rumah sakit, datang oleh dokternya, diagnosa, dianalisa penyakit ini orang tuanya siapa Bapak Ibu? Saya. Anak ibu penyakitnya seperti ini. 4 jam lagi harus diangkat penyakitnya. Kalau tidak diangkat bisa patah Bapak Ibu. Tapi Ibu biayanya agak besar. Berapa dong? 10 juta. Apakah Bapak Ibu berbicara udah patut biarkan mati? Betul tidak? Tidak mungkin. Pasti diusahakan. Jangan-jangan tidak nyampe 4 jam, 2 jam. Itu. Iya, Tuhan, beremu begini. Tak. Prospekku seperti itu Bapak Ibu. Jangan dikatakan orang kaya di kota sana kita prospek. Kalau tidak pas wajah kita untuk prospek, tetap dikatakan tidak ada uang. Betul nggak? Setuju? Sudah prospek mengatakan puluhan juta, tapi pakai sendal jepit selalu. Tidak mungkin. Seperti Mr. Led dilihat dari atas ke tengah ke bawah, dari bawah ke tengah ke atas. Kok puluhan juta per hari? Bikin Pak Rokin seperti Pak Ronald. Pinjam sepatu abang sama kemeja, keren kan? Betul nggak? Tanya abang, betul nggak bang? Pinjam sepatu abang. Ini abang saya kandung ini sama Pak Roni. Dari Pak Roni kemejanya sepatu saya. Tapi sekarang saya balik lagi, malah saya beli sepatunya sama dengan sepatu saya. Iya, malah sepatu saya juga tetap saja. Sama kemeja juga saya beli. Keren nggak? Itu. Jadi jangan takut. Ini untuk katakan 10 juta per hari, kaos pun bolong-bolong. Iya kan? Mau nyampe ke rumahnya pun karena ada anjing. Kalau kau tulus platinum, diam itu anjingnya itu. Platinum. Langsung anjingnya langsung. Next. Ya, sekarang dalam marketing di tahun 1930 Amerika dalam resesi. Pabrik-pabrik hanya mampu memproduksi barang. Ya, hanya mampu memproduksi barang dan namun tidak mampu mempromosikan dan mendistribusikan. Maka datanglah multi-level dalam marketing seperti ini. Kitalah mencari saya rasa kalau dibuat polisi hanya dijual dikeluarkan dari pabrik atau hanya di titik-titik di warung, saya rasa tidak bisa sekencang yang kita di marketing ini. Betul tidak? Inilah yang diciptakan adalah orang-orang yang sangat berbeda. Di Amerika ada yang sudah diciptakan. Maka itulah bedanya kita dengan dari pabrik langsung ke kita. Kita adalah distributor Bapak Ibu. Dan kita adalah iklannya. Bukan iklan seperti yang di TV, seperti Bapak Pamungkas yang pemain bola. Minumlah istilah jos setiap hari sehari. Sedangkan dia belum pernah minum itu. Betul nggak? Tapi kalau kita, inilah yang menyembuhkan anakku. Inilah yang menyembuhkan adikku. Betul nggak? Inilah Mercy berkarya nyata, bukan berkarya kata Bapak Ibu. Oke. Next. Ya, ini salah satu contoh yang saya sebut tadi. Oke, ini pabrik bis profesional, distributor nasional, distributor provinsi, distributor kota wilayah, atau distributor lokal, baru kembali ke toko, baru ke member konsumen. Betul nggak? Ini juga semua adalah dibiayai dengan iklan-iklan. Belum? Itulah bedanya. Mulai dari pabrik, ya, sampai ke kotanya, dari kotanya ke wali kota, atau ke provinsi, ke sini, terus sampai ke grosir, bahkan sampai ke warungnya Ibu Diana. Betul tidak? Baru ke Pak Ronald, karena saya beli ke jalan. Betul nggak? Itulah kalau di sini. Tapi kalau kita di bisnis MLM, dari pabrik langsung ke perusahaan MLM. Inilah Mercy. Yes, dari Mercy langsung ke member konsumen, langsung bonus. Seperti nggak? Maka kenapa dikatakan hampir 60% penghasilan daripada Mercy itu berpihak kepada member? Karena memang kita tidak bayar, tidak ada lagi iklan. Iklan adalah sudah Ronald sendiri, sudah Bapak Ibu iklannya, betul enggak? Iklannya apa Ronald? Yaitu pacar saya. Ini kan iklan saya. Kok bisa? Oh bisa. Berapa tahun Ronald? Ini itu hanya 2 tahun. Tahun ini adalah istri saya membeli yang kes katanya. Cita-citanya kesnya Bu. Tahun ini. Dia bertahun di Turina.
Mercy ini. Yang penting dijalankan, betul enggak? Bukan istilahnya di sini asal protes. Sukses di Mercy adalah proses, Bapak Ibu, bukan protes. Ada teman saya masih di atas saya itu, saudara protes, harusnya Mercy ini, harusnya Mercy ini, memang harusnya. Tapi kalau Ronald tidak seperti itu. Kenapa Pak Manuntung bisa 120 juta? Kenapa Chandra Sindura bisa sampai 12 juta bulannya? Saya pun pasti bisa. Itu yang saya katakan. Maka putuskan Bapak Ibu, kehadiran Bapak Ibu di MBT ini adalah supaya Bapak Ibu paham apa sih Mercy. Karena di awal Bapak Ibu di prospek mungkin hanya sebatas menghargai karena kakaknya yang prospek udahlah saya konsumsi. Tapi mungkin saat ini Bapak Ibu pasti berubah. Oh, ternyata Mercy seperti ini. Yes. Yakin dan percaya kita sukses semua? Itu harus yakinkan Bapak Ibu, ya. Oke, next. Perlu saya sarankan, jangan ragu, jangan lagi bimbang untuk menjalankan Mercy. Saya yakin dan percaya, kadang-kala kita meluangkan waktu atau membuang waktu banyakkan di luar daripada kita menjalankan Mercy serasa. Betul enggak? Mengerjakan di Mercy ada kunci yang saya berikan, ada 3 pun. 3 pun dimanapun, kapanpun, siapapun. Artinya tidak ada alasan untuk kita sukses di Mercy. Dimanapun Bapak Ibu berada, atau mungkin pergi misalkan jalan-jalan ke tempat wisata sambil duduk bisa sambil cerita Mercy. Betul enggak? Atau Bapak Ibu di rumah telepon saudara, telepon misalkan teman, rekan relasi, bisa juga join di Mercy. Seperti orang saya Pak Chandra, dia pergi ke salah satu acara pesta, dia menjoinkan Platinum, betul enggak? Padahal hasilnya dia tidak bawa pelicat, hanya berbicara, bagus orang tua, obat-obat, oh iya, minumlah ini begini, join Platinum. Ketika Bapak Ibu melihat misalnya salah satu acara, ada kebetulan tangannya, wah si Platinum ini, langsung naik hati. Betul enggak? Karena kerjaan kita adalah kerjaan yang mulia, menolong orang, betul enggak? Kadang-kadang kita tidak menganggap pekerjaan kita yang pekerjaan istilahnya gimana. Jangan bilang di sini artinya apa, milih-milihkan, tidak ada itu. Jangan mengatakan ini adalah sistem yang kalau jalan syukur tidak jalan tidak masalah. Karena siapa? Syukuri, cintai. Kalau saya jujur Bapak Ibu, saya selalu mendoakan, semua memberi juga mendoakan Bapak Ibu. Saya selalu saya katakan itu. Ini istri saya kata saja, saya tulisin semuanya, yang sakit saya tulisin, saya bawa Bapak Ibu, sesuai dengan agama kita, ke gereja terus saya bawa, saya kantongi, Tuhan saya bukan semua yang mengurusi produk ini, siapapun namanya, tidak bisa saya buka satu demi satu, tapi yakinkan dengan propolis ini, menjadi kesimpulan yang sangat luar biasa. Maka dengan saya, buka hatinya, buka paradigmanya, supaya mereka benar-benar untuk mau menjalankan Mercy ini dengan setulus hatinya. Saya doakan Bapak Ibu. Sukses enggak sukses, kita tidak salah mendoakan, betul enggak? Itu pekerjaan kita, itulah Mercy Bapak Ibu. Bukan hanya bonusnya, ya, tidak pandang suku, tidak pandang ras siapapun di sini. Kita adalah ciptaan Tuhan, selalu kita untuk menolong Bapak Ibu. Itu kuncinya untuk sukses Bapak Ibu. Saya jujur aja, waktu saya prospek pertama di Bandung, sama Bapak Insinyur Mentus Pinjat. Kalau saya ingat itu saya bangga sebenarnya. Tapi yang paling kasihan saya sama Menuntun. Karena Pak Manuntun lulusan S2 asli, saya S2 titik-titik, S2 KW. Kalau S2 KW sudah biasa diusir orang. Tapi kalau masih insinyur kok masih diusir Bapak Ibu. Waktu kami prospek di Bandung, jujur yang paling kasihan aku anaknya itu dicubit, anaknya itu nangis, yang masuk dari botol, gemas-gemasnya. Lihat dulu yang nangis, padahal tadi anteng banget anak ini sebenarnya. Karena suaminya sudah mulai coy. Diusullah kami, udah kalian petang sini, mau celana begini katanya. Oke, tidak apa-apa. Tapi yang diusulnya itu, tahu nggak Bapak Ibu? Pak Manuntun juga diusir, dialah yang beli Pajero itu. Ronald juga yang diusir, Ronald yang beli Pajero itu. Maka Bapak Ibu harus yakinkan dan percayalah, sesuatu dorongan itu, ketulusan hati itu, pasti Tuhan memberikan ketulusan hati Bapak Ibu. Sekalipun ada tantangan itu, pasti Tuhan buka jalannya. Yakinkan dan percaya itu. Ya, seperti ilustrasi pernah saya katakan, ada mungkin perlombaan menyeberangi sungai, banyak buaya,
datang panitianya, siapa yang bisa menyeberang sungai ini nanti akan mendapat hadiah 100 juta katanya kan. Tidak ada yang berani, ternyata ada istrinya, didorong suaminya, jatuh ke bawah, sampai lolos ke sana. Wah, tepuk tangan dulu, karena pemenangnya bapak ini katanya. Datanglah suaminya, aduh, bukan saya Bapak, tapi siapa tadi yang mendorong saya itu. Datanglah istrinya, aku Pak tadi yang mendorong, karena saya sudah yakin bahwa bapak sudah sangat luar biasa. Betul kan? Saya pun didorong istri saya, maju terus, saya bisa dorong dia. Kau wanita bisa dan kau luar biasa, betul kan? Maka bapak ibu suami istri yang hadir di sini, marilah saling kita untuk saling mendorong, ya. Jangan sepelekan istri. Mungkin udah di rumah aja, jangan. Saya dulu seperti itu, saya ingat dia waktu masih buka warung, udah tutup warungmu. Sok bisnis kamu, saya bilang saya lecehkan terus. Tapi lama-lama semakin ini ternyata saya dorong menjadi orang yang sangat luar biasa. Ya. Jadi kita perlu paham untuk prospek di lapangan itu. Ketika kita memahami dan baca apa sih situasi di rumah itu. Kalau saya prospek pertama saya buka, buatlah etika kamu, duduk yang bagus, duduk yang rapi, cara dudukmu juga rubah. Dibersihin juga harus di rumah semua. Cara dudukmu, ya, jangan terlalu mata kesana kesini kayak perampok, nggak boleh, ya kan? Bikin senyum, iya. Sekalipun memang itu banyak hiasan yang indah-indah, tapi jangan buat terlalu kayak cuek aja, kayak udah biasa lihat gitu maksudnya. Kan gitu kan? Ketakutan nanti. Jadi datanglah punya rumah itu nanti, Pak, maaf ya sobat, kami kayaknya ada waktu kan mau pergi, Pak. Artinya mungkin itu kata harus untuk mengusir kita kan? Tapi kalau kita berdialog dengan baik, kita lihat situasinya, dilihat lagi penampilan kita oke, maka mereka juga berespon. Ya, jadi boleh kita untuk istilahnya door. Jangan seperti misalkan begitu sampai prospek boleh sih, tapi terkecuali yang sudah jauh-jauh hari sudah dikasih tahu, betul nggak? Tapi kalau pertama kali kita ke situ, ya harus kita kasih tahu, bikin responnya, ya. Itu salah satu juga trik-trik kita di lapangan. Karena itu sudah pengalaman dari saya. Tapi yang membuat kita adalah kebanyakan kita susah untuk melangkah, selalu memikirkan penolakan. Karena belum melangkah, kayaknya nanti ditolak. Iya, enggak istrinya itu Pak, enggak baik. Istrinya itu, suaminya itu. Sama kayak kami kemarin sama Ibu Norma, ada triknya kemarin, ya cerita. Pak orang ini punya uang ini, ke sana kita ada tokonya, ada materialnya, tapi kita mulai dulu. Suaminya itu yang baik, istrinya jangan katanya. Pergi kami ke sana ke tokonya, ternyata istri itu, di rumah dia, ayo ke rumahnya. Ke rumahnya. Nyampe kami ke rumahnya, memang ada bapak itu. Justru bapak itu yang paling susah. Ketika terus nanti kalau datang istrinya gimana? Gak apa-apa, datang istrinya. Ketika datang, wow, begini. Pas diterangkan masalah produknya, apa kata istrinya? Iya Pak, cobain aja bilang platinum. Ini susah suamiku. Iya biar sehat begini. Tentu yang coba malah istrinya. Jadi artinya jangan terlalu salah ini ya. Pokoknya anggap semuanya bahwa itulah positif. Siapapun itu bisa kita prospek ya. Yang penting kakinya masih menginjak tanah. Tapi kalau tidak diinjak tanah jangan prospek ya. Itu bahaya itu Bapak Ibu ya, jangan terlalu semangat. Betul nggak? Itulah cara kita untuk prospek. Artinya Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu ditolak sebenarnya? Pertama keyakinan Bapak Ibu tidak ada. Kalau saya selalu berdoa dari rumah, setiap saya langkah saya merasa hanya itu aja. Apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya lakukan, semuanya akan berhasil. Saya kadang-kadang tidak ada tujuan Bapak Ibu. Tapi kalau kita keluar dari rumah, pasti ada aja orang semua, manusia semua. Rudianto satu orang aja bisa 80 juta bonusnya, dia bisa mau di kampungnya, belum nggak bisa lek. Buka jendela apa yang dia dapat kerbau, dibuka jendela kerbau dan tobat, betul nggak? Tapi bisa 80 juta per bulan. Di Jakarta, di Bogor, di mana ada di kota Jawa ini bukan jendela apa yang kita lihat? Manusia, betul nggak? Manusia semua. Ini baru satu orang di prospek. Ayo gimana? Udah semua di prospek. Menolak, makan kolak, dan gitu kan? Padahal banyak manusia. Kalau kiri kanan tetanggamu juga tidak join, yang penting kamu kasih tahu tumpang tangan aja. Suatu saat kamu pasti join. Atau katakan, tidak selamanya kamu menjadi tetangga saya, betul nggak? Ya kalau sudah 100 juta bonusnya, ya mungkin seperti saya nanti kan kota sana kan? Karena sebentar lagi mobil kuota sudah mulai nggak bisa parkir di pekan saya. Maka kata istri saya berarti harus kita dorong rumah ini. Kalau waktu Trios masih bisa, Pajero nggak bisa. Apa kata istri saya? Berarti harus kita bobol rumah ini. Jangan dibobol. Berkatakan tahun ini kita punya rumah yang luar biasa. Itulah misi. Jangan cuma rumah
paling luar biasa itu semua aset. Betul nggak? Itu luar biasa jadi Messi. Ya puji Tuhan. Ya alhamdulillah kami kemarin sudah beli tanah lagi loh, ya kan? Tapi masih kami rahasiakan, nggak usah kasih tahu dulu ya Pak ya. Iya, karena itu aset kami. Itu pun masih atas nama istri saya itu. Udah atas nama istrinya, ya apa istri sekarang. Jadi jangan juga bapak setiap ini atas nama bapak semua. Kalau kami cita-cita kita kami bagi, betul enggak? Jadi luar biasa lah di Mercy. Ya, jadi saya yakin dan percaya di MBT ini membuka paradigma, membuka hati bapak ibu. Teruslah menjalankan Mercy. Berdoa, afirmasilah, buatlah impian. Bacalah buku itu. Saya belajar bukan hanya dari materi Mercy. Buku-buku dari Gramedia selalu saya baca. Saya belajar dari Mr. Lab, saya belajar dari Pak Menuntun. Di mobil saya ada 3 buku di situ. Bahkan kemarin saya kasih sama anak saya, anak dari Bapak Canter, buku saya untuk tentang leadership, kepemimpinan. Karakter kita dibentuk. Baca-bacalah buku itu. Karena Ronald itu tidak mungkin bisa lagi kuliah lagi ke sekolah yang lain, betul nggak? Tapi saya baca-baca bagaimana seorang leadership, bagaimana seorang kepemimpinan, karakter saya, maka saya Bapak Ibu sangat luar biasa. Saya belajar terus, saya ulang terus. Karena tidak ada sukses di Mercy kalau tidak tanpa belajar. Artinya teachable, belajar dan mau diajar. Betul nggak? Maka Bapak Ibu di sini adalah member ini adalah diciptakan menjadi leader. Yang sudah leader luar biasa diciptakan lagi PMLT, Professional Mercy Leader Training. Itulah yang kami lakukan dengan Ibu Panaria, Pak Oke, Mr. Len. Sampai hari ini saya maniak training Bapak Ibu. Di mana-mana pada saya terus. Tapi Bapak Ibu belum pernah MBT sudah melakukan Mercy ini begini. Mercy ini begini. Tapi kalau pas lagi ada daun lemu seperti itu, teteskan propolis. Karena itu dikonsumsi karena apa? Dia jual platinum yang dikonsumsi cuma 2 botol. Betul nggak? Sisanya dijual. Padahal itu sebenarnya untuk meneteskan kesalahan, memperbaiki sesuatu yang lurus, yang menghilangkan negatif, maka kita lurus. Jadi semua diperbaiki di Mercy ini. Luar biasa? Keren kan? Mantap? Ya, oke. Terima kasih. Mungkin hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf untuk Bapak Ibu apabila ada perkataan saya yang salah, tolong dimaafkan. Karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Karena saya adalah manusia biasa. Yang jelas tujuan Ronald itu adalah untuk mensukseskan kita Bapak Ibu. Hati saya lembut saja ada yang kemarin Bapak Ibu. Saya kita percaya kita sukses semuanya. Sampai jumpa di Bulan Sukses. Saya kembali ke